Baik, Bapak Ibu, di sini buku yang saya sudah baca dan saya sharing hari ini untuk teman-teman. Ini judulnya Simple Tips Berpikir Kreatif. Bukunya ditulis oleh Fitrian Dennis. Baik, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kreatif? Jadi berpikir kreatif itu merupakan cara berpikir yang menghasilkan sesuatu yang baru dalam konsep, pengertian, penemuan, dan karya seni yang mampu memecahkan persoalan secara realistis, dan hasil pemikirannya ini murni, bukan jiplakan. Kenapa sih kita saat ini perlu berpikir kreatif? Jadi ada beberapa alasan yang mendasari kita harus berpikir kreatif. Jadi alasannya yang pertama adalah karena dengan berpikir kreatif, seseorang akan mampu melihat persoalan dari banyak perspektif sehingga bisa menghasilkan lebih banyak alternatif untuk memecahkan masalah. Kedua, karena kesuksesan dan kreativitas saling mendukung, dan mereka yang paling kreatif itulah yang paling sukses. Ada 5 tahapan berpikir kreatif. Yang pertama adalah orientasi, preparasi, inkubasi, iluminasi, dan verifikasi. Nah, pada tahapan berpikir kreatif di tahap orientasi, jadi sepemikir kreatif ini mencoba merumuskan dan mengidentifikasi aspek-aspek masalah. Jadi, kalau ada permasalahan, dia mencoba mengidentifikasi dulu apa saja masalahnya. Selanjutnya, preparasi. Nah, di tahap preparasi ini, si pemikir kreatif ini mencari insight ataupun mencari banyak informasi untuk dia proses, untuk kemudian memecahkan masalah-masalah yang tadi sudah diidentifikasi. Kemudian inkubasi. Inkubasi itulah tahapan di mana ketika dia menemukan jalan buntu, tidak menemukan solusi ataupun untuk permasalahan yang tadi, maka dia bisa untuk sementara dulu berpikir agar dia lebih rileks lagi. Kemudian tahapan iluminasi itu adalah setelah mendapatkan insight dan diperjelas kembali insight-nya itu, maka si pemikir kreatif ini mencoba mengimajinasikan ke dalam pikirannya untuk misalnya kalau misalnya masalahnya seperti ini, kira-kira solusinya seperti ini. Jadi coba dulu diimajinasikan. Nah, selanjutnya ada tahapan verifikasi di mana si pemikir kreatif ini menguji kembali atau menilai secara kritis solusi yang tadi sudah diberikan. Jadi itu diuji terus sampai mendapatkan solusi yang tepat atau menjadi solusi yang solutif, begitu. Jadi ada beberapa tips yang disampaikan dalam buku ini tentang bagaimana agar kita bisa berpikir kreatif. Yang pertama, kita fokus pada peluang yang ada. Jadi setiap apapun itu bisa menjadi peluang, bahkan masalah sekalipun itu bisa dijadikan sebagai peluang. Jadi orang-orang yang berpikir kreatif itu tidak melihat masalah itu menjadi hambatan, tapi masalah itu bisa dijadikan peluang. Kemudian berpikir kreatif itu juga harus bisa keluar dari kebiasaan yang mengungkung. Jadi tidak hanya di zona nyaman gitu. Kemudian jangan terpaku pada ide lama. Jadi kalau misalnya ide lama itu kemungkinan pada zamannya memang bisa digunakan untuk mengatasi masalah, tapi tidak selamanya ide-ide atau ide-ide lama itu bisa digunakan untuk mengatasi masalah saat ini. Kemudian luangkan waktu untuk merenung dan berpikir. Jadi memang kita harus memberikan waktu untuk diri kita supaya kita bisa merenung kembali dan berpikir lebih jernih gitu. Jadi jangan dalam kondisi kita sudah jenuh gitu, kita memaksakan diri berpikir. Jadi kemungkinan hasil pikiran kita itu pun kurang maksimal gitu. Kemudian orang yang berpikir kreatif juga mampu melihat dari berbagai sudut pandang. Artinya ketika ada masalah A, dia tidak terfokus melihat dari satu sisi, tapi dia misalnya bisa melihat dari sisi sebaliknya. Contohnya kalau kita menemukan masalah atau mungkin kita bermasalah dengan nasabah atau peserta kita, kita bisa memposisikan diri kita sebagai dari pihak perusahaan, atau kita bisa mencoba melihat masalah itu dari segi si customer-nya seperti apa. Jadi kita lebih bisa melihat solusi yang tepat untuk kedua belah pihak seperti itu. Kemudian temukan tempat untuk berpikir kreatif. Jadi sama
di sini untuk memberikan kita relaksasi, atau mungkin dengan menemukan tempat-tempat baru kita bisa melihat wawasan melihat dengan ditemukannya tempat-tempat baru biasanya kita lebih enak berpikirnya, atau mungkin kita lebih kreatif dalam berpikir gitu, karena kita melihat mungkin ada pemandangan sambil kita kerja, itu memang bisa menambah kita untuk berpikir kreatif. Kemudian cobalah ajukan banyak pertanyaan. Kenapa kita harus mengajukan banyak pertanyaan? Jadi ketika kita memberikan solusi dalam sebuah masalah, kita boleh menanyakan apakah sebenarnya solusi ini udah tepat gak sih masalah kita berikan untuk kondisi seperti ini gitu. Jadi kita harus mencoba bertanya kembali atau mengepulasi kembali apa yang sudah kita berikan gitu. Lanjut, di sini untuk kreativitas itu ditentukan sejauh mana Anda menginginkan hal-hal baru. Jadi be kreatif. Baik, itu saja untuk bukunya. Memang sangat simpel ya, seperti judulnya, Simple Tips atau tips sederhana menjalani kehidupan yang lebih menyenangkan. Itu untuk presentasi saya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Dan